Hai kawan maritim, apa kabar? Selamat pagi. Hari ini kita akan meninjau salah satu objek yang menarik, yaitu Kanal Ancol. Kanal Ancol itu adalah kanal yang menghubungkan antara Pelabuhan Tanjung Priok dengan Kota Batavia. Di belakang saya kita lihat itu adalah kanal, salah satu bagian dari kanalnya. Hari ini kita akan didampingi oleh Kak Marlin. Kak Marlin gimana? Sudah siap? Siap, Bu. Gimana Ibu? Sehat-sehat, Bu? Alhamdulillah. Ya. Yuk. Mungkin teman-teman maritim, Bu, banyak yang udah tahu Ancol, tapi nggak tahu tentang sejarah Kanal Ancol sampai ke Benteng Ancol. Sekarang kita ikut Ibu Tinia dan saya telusuri Kanal Ancol sampai ke Benteng Ancol. Oke? Oke. Ayo. Kita... IPC berbakti, bangga berkarya, bangga Indonesia, lewati samudra dunia. Kawan maritim, pernah nggak ngelewatin kawasan Ancol? Mungkin terlihat biasa saja ya, tapi ternyata banyak sejarah menarik loh yang tersimpan di kawasan ini. Kanal Ancol merupakan salah satu infrastruktur yang dibangun oleh VOC untuk mendukung aktivitas perdagangan. Kanal Ancol pertama kali dibangun sekitar tahun 1647. Hanya menghubungkan antara Kota Batavia dengan Kali Ancol. Setelah konstruksi pelabuhan Tanjung Priok selesai, aktivitas pelabuhan semakin padat pada masa itu. Maka, Kanal Ancol diteruskan penggaliannya sampai ke pelabuhan Tanjung Priok. Ya, kawan maritim, kita sampai di penghujung Kanal Ancol. Dulu disinilah perahu-perahu kecil pengangkut komoditas dari pelabuhan Tanjung Priok berlabuh. Ujung Kanal Ancol ini berada di tepat Jalan Lodan Raya, yang dulunya menjadi bagian dari Kota Batavia. Fungsi kanal ini menjadi sangat penting ketika musim hujan. Hujan dan angin kencang membuat perahu-perahu kecil dengan muatan tidak memungkinkan melalui lautan luas. Ibu, lagi apa, Bu? Apa kabar? Ibu lagi santai? Alhamdulillah. Saya lagi bernostalgia. Lagi membayangkan Kanal Ancol ini sekian abad yang lalu itu dilalui kapal-kapal yang mengangkut bahan-bahan makanan, bahan-bahan untuk kebutuhan di Kota Batavia. Bisa dibayangkan bahwa pada masa lalu ini cukup ramai. Oh, Gitu. berarti kanal ini dulunya itu berfungsi ya, Bu? Ya, jadi saya melihat bahwa memang pada saat itu di abad ke-17 transportasi dari luar Kota Batavia ke daerah pedalaman itu melalui kanal ini. Jadi, apa yang kamu ketahui tentang kanal ini? Coba ceritakan. Saya sih pernah baca, Bu, menurut arsip Belanda, kanal ini pertama kali dibuat itu di abad ke-17, 1647, benar ya, Bu? Terus sebelumnya kanal ini hanya dibuat untuk menghubungkan Kota Batavia dengan benteng Belanda yang katanya ada di dalam sana. Gitu. Setelah itu baru ada pembangunan pelabuhan Tanjung Priok. Nah, menurut Ibu gimana tuh?
sampai situ aja kanalnya atau ada kelanjutannya Bu? Karena kan kalau kita lihat sebenarnya kanalnya lanjut nih sampai ke Pelabuhan Tanjung Priok. Oke, kawan maritim, untuk mengetahui lebih jauh ya. Jadi sebenarnya kanal ini awalnya memang dibangun abad ke-17 menghubungkan kota Batavia dengan Benteng Ancol. Benteng Ancol ini dibangun untuk mengawasi kanal yang menghubungkan kota Batavia dengan Kali Ancol. Dan seperti biasa benteng-benteng itu dibangun di persimpangan sungai. Nah, setelah akhir abad ke-18 ke-19, akhir abad ke-19 ada pembangunan pelabuhan Tanjung Priok, maka kanal ini diteruskan sampai ke Pelabuhan Tanjung Priok. Sehingga fungsinya yang tadinya hanya menghubungkan kanal ini dengan Kali Ancol, di mana pada saat itu abad ke-17 itu digunakan sebagai jalur perahu yang mendatangkan kebutuhan kota Batavia seperti sayur, kemudian hasil bumi. Itu sekarang tidak hanya sampai ke Benteng, tapi juga diteruskan ke Pelabuhan Tanjung Priok. Gitu. Nah, sejak itu yang dulunya dikenal sebagai kanal Ancol Sefar, jadi kapal-kapal kanal untuk kapal-kapal Ancol, sekarang resmi menjadi haven kanal. Jadi kanal pelabuhan. Oh. Nah, bagaimana dengan keberadaan Benteng Ancol, Bu? Kok ada benteng sih di dekat kanal gitu? Fungsi benteng itu buat apa sih, Bu? Oke, jadi benteng itu awalnya ketika abad ke-17 digunakan untuk mengontrol kanal yang dari Batavia menuju ke Kali Ancol. Di mana waktu itu digunakan untuk lalu lalang perahu-perahu mengangkut hasil bumi yang masuk ke dalam kota Batavia. Tapi setelah kanal ini diteruskan sampai ke Pelabuhan Tanjung Priok, maka benteng itu juga digunakan untuk mengontrol lalu lalang kapal-kapal yang perahu-perahu yang mengangkut barang-barang komoditas dari pelabuhan ke kota Batavia maupun sebaliknya. Berarti sebagai bentuk pengawasan juga ya, Bu? Pengawasan lalu lintas kanal gitu. Oke. Teman-teman, menarik bukan? Yuk kita telusuri lagi kanal ini sampai ke Benteng Ancol. Benteng Ancol atau Bunker Ancol berlokasi di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, tepatnya di Jalan Pasir Putih, Kelurahan Ancol, Jakarta Utara. Nah, kawan maritim, kalau dilihat di peta zaman dulu, Benteng Ancol atau Fort Ancol terletak pada titik pertemuan antara Kanal Ancol dengan Kali Ancol. Kawan maritim bisa lihat, berikut adalah Dena Benteng Ancol. Meskipun Benteng Ancol sudah runtuh, dibandingkan dengan benteng yang lain yang pernah ada di Jakarta, sisa reruntuhan Benteng Ancol termasuk yang paling lengkap. Berdasarkan pengamatan terhadap sisa-sisa bangunan yang masih ada, kemungkinan Benteng Ancol dulunya juga sebagai bunker. Iya Bu, kita udah sampai nih di Bunker Ancol. Sebenarnya fungsi bunker ini apa sih Bu? Nih, kawan maritim mau tahu nih Bu, lebih dalam mengenai bunker ini. Terus fungsi keberadaannya pada zaman dulu tuh apa sih Bu? Ya, terima kasih kawan maritim. Ingin tahu lebih jauh tentang keberadaan bunker atau benteng pendem yang ada di Ancol ini? Sebenarnya ini dibangun pada akhir abad ke-19, awal abad ke-20, digunakan untuk benteng pertahanan mengawasi lalu lalang Kanal Ancol dan juga kota Batavia. Oleh sebab itu
kita lihat bahwa jendela daripada benteng ini menghadap ke barat, yaitu ke kota Batavia. Di samping juga untuk pertahanan mengawasi datangnya musuh dari laut. Jadi ini adalah salah satu benteng untuk melindungi kota Batavia dan pelabuhan Tanjung Priok. Sejaman dengan pelabuhan ada benteng ini, ada juga di pelabuhan Tanjung Priok namanya Benteng Sungai Bambu. Di sana itu ada benteng lebih besar lagi, sejaman dengan ini dengan teknologi yang hampir sama, dan satu lagi ada di Rawateratai, Cakung. Itu juga dengan usia yang sejaman dengan benteng Ancol ini. Dan saat itu memang Jakarta atau Batavia waktu itu dikenal dengan kota benteng karena banyaknya benteng yang ada di sini. Kenapa? Karena kota Batavia adalah salah satu kota penting kolonial Belanda. Oke. Yuk kita lihat. Ayo Bu, Keliling ya. penasaran nih Bu. Iya. Hai kawan maritim. Sekarang kita berada di benteng Ancol atau bunker Ancol yang dibangun pada akhir abad ke-19, awal abad ke-20. Benteng ini berjarak kurang lebih 50 meter. Di bagian selatannya adalah Kanal Ancol. Jadi benteng ini digunakan untuk mengawasi lalu lalang kapal tongkang yang mereka lalu lalang di Kanal Ancol. Kawan maritim, kita sekarang berada di situs bunker atau benteng pertahanan Ancol, dan kita lihat di sini masih ada sisa-sisa yang cukup menarik. Cukup kuat, dan ini sudah menggunakan semen. Ini berasal dari awal abad akhir abad ke-19. Kita bisa lihat di sini masih cukup terawat, dan dari benteng pertahanan ini ada kurang lebih berjarak sekitar 100 meter atau sekitar 50 meter lah. Kalau 100 meter terlalu jauh ya, sekitar 50 meter. Di sebelah selatannya adalah Kanal Ancol, sehingga bisa dipastikan bahwa memang bunker ini berfungsi untuk mengawasi lalu lintas yang ada di kanal, juga untuk pertahanan, karena benteng ini menghadap ke barat. Jadi dapat dipastikan bahwa benteng ini mengawasi lalu lalang kapal tongkang yang melalui kanal atau kali Ancol ini. Ini biasanya kalau lihat ada cerobong di atas, ini digunakan untuk mesin tenaga, untuk mesin tenaga listrik. Kita lihat cukup tebal, cukup kita akan melihat di sini, mungkin masuk ke dalam. Nah, sayangnya salah satu bunker ini ternyata digunakan untuk gudang. Ini memang ada ruangan di bawah
Nah, ini adalah jendela-jendela yang dahulu dipakai untuk tempat pengintaian. Di sini dahulunya ada jendela, ada tutupnya, dan itu digunakan ketika ada musuh, mereka akan menempatkan senapan di sini. Kita lihat masih ada baut. Ini adalah baut untuk jendela, dan ini bekas dahulunya ada semacam kusen jendela ya. Ternyata di dalamnya sudah penuh air. Penuh air, sayang sekali. Kita lihat di sini masih ada. Ini akhir abad ke-19, awal abad ke-20 ya. Kita lihat di sini. Yang sudah tidak terawat, dan ini tidak lepas kaitannya dengan sejarah keberadaan Pelabuhan Tanjung Priok. Dan ada di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok benteng-benteng lain seperti Benteng Sungai Bambu, kemudian Benteng Rawat Ratai yang memang digunakan untuk pertahanan dari Pelabuhan Tanjung Priok. Gimana kawan maritim? Seru ya perjalanan kita kali ini? Terus ikuti tayangan kita dalam program Kabar Maritim di tayangan di Jumat mendatang. Kamu, aku, cinta maritim. Kawan maritim,